Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, saya akan terlebih dahulu mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Dan saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang memang baru menemukan channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian lengkapi dengan like serta komen, lalu sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rusky Bikatra. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan. Bukan hal yang susah, bukan hal yang sulit, dan bukan hal yang rumit untuk kita bisa sukses peternak entok dengan skala rumahan ya teman-teman, ketika kita sudah memahami semua ilmunya. Tetapi semua itu akan menjadi rumit dan sangat sulit sekali ketika kita peternak entok dengan skala rumahan tetapi kita belum memahami semua ilmu tentang seputar peternakan entok. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara sukses dan cepat berkembang dalam menjalankan usaha peternakan entok skala rumahan dengan hanya mengandalkan modal 10 indukan. Jadi kita akan jelaskan teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman dan sahabat semua, ketika kita beternak entok hanya dengan modal 10 indukan, ini artinya kita membahas mengenai cara beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan ya teman-teman. Nah, kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan tuh seperti apa? Apa yang harus kita lakukan ketika kita beternak entok dengan skala rumahan dengan menggunakan sistem pembibitan ya, agar kita cepat berkembang dan sukses. Nah, ini kita akan bicara dari nol ya teman-teman, dari nol. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita akan beternak entok dengan sistem pembibitan, maka ketika kita sudah membeli bibit-bibit yang akan kita ternak, yaitu indukan yang usianya sudah 6 atau 7 bulan, maka tugas kita setelah indukan ini kita masukkan ke kandang ya teman-teman untuk kita rawat. Langkah pertama sekali kita harus mengepres ya. Mengepres itu artinya memaksa. Bagaimana supaya indukan entok ini cepat bertelur. Video saya sebelumnya sudah ada ya teman-teman, silahkan diklik saja bagaimana cara memaksa agar indukan entok ini cepat bertelur. Nah, kemudian setelah itu langkah yang kedua, ketika indukan entok ini sudah berhasil memproduksi DOD atau sudah berhasil menetas, meskipun dari 10 ekor indukan yang kita rawat tidak semua ya secara bersamaan mereka bertelur, tetapi setidaknya paling tidak 2 atau 3 pasti sudah bisa menghasilkan DOD ya beberapa bulan kemudian. Maka ketika sudah memproduksi DOD atau berhasil menetaskan DOD, maka hasil DOD-nya itu jangan dijual terlebih dahulu teman-teman dan semua, tetapi kita harus rawat ya, kita harus pelihara untuk menambah populasi. Karena memang kita menghendaki agar usaha peternakan entok ini cepat berkembang dan sukses ya. Bagaimana mungkin ketika hasil pertama kita langsung jual, kita mau cepat berkembang, populasi dari mana selain kita menambah modal. Nah, inilah cara yang paling tepat teman-teman, yaitu dengan cara kita jangan jual hasil DOD untuk kali pertamanya indukan entok itu memproduksi DOD, sehingga kita harus rawat terlebih dahulu, harus pelihara terlebih dahulu untuk menambah populasi. Nah, adapun antara yang betina dan pejantan seperti ini teman-teman, nanti kita akan tahu ya setelah 30 hari kita akan pisah. Jadi supaya nanti kita akan besarkan mereka dengan sistemnya masing-masing. Nah, jadi yang betina akan kita pisah, yang pejantan juga akan kita pisah ya, kita akan besarkan secara sistem masing-masing. Ya, karena sistem pembesaran sama sistem pembibitan itu tentu saja kalau menurut saya ini ada perbedaan pola makan ya teman-teman, sehingga nanti perawatannya juga berbeda. Nah, ini adalah langkah yang kedua. Kemudian DOD barusan adalah DOD yang dihasilkan dari 2 indukan. Sementara kita kan mempunyai stok 10 ekor indukan. Nah, jadi masa produksinya tidak sama. Ada yang sudah menetas seperti itu, seperti yang tadi kita lihat, dan ada yang masih proses pengeraman seperti ini ya teman-teman, dan ada yang masih proses kawin, ada, dan kemudian ada juga yang baru proses bertelur teman-teman. Kita lihat di peterangan berikutnya. Kita akan lihat ke peterangan berikutnya ya teman-teman untuk indukan berikutnya.
Nah ini teman-teman dan sahabat semua, ini masih dalam proses bertelur. Telurnya ini udah 13 butir ya teman-teman. Nah kemungkinan besar ini akan bisa menetas ya di angka 10 butir ya, lumayan. Jadi kalau dipukul rata-rata dari 10 ekor indukan yang kita pelihara teman-teman dan sahabat semua, maka kita akan kalikan ya, nggak usah muluk-muluk ya, nggak usah berlebihan ya teman-teman dan sahabat semua. Kita kalikan per indukan itu bisa menghasilkan 10 ekor DOD saja ya teman-teman. Ini sudah lumayan, berarti kita sudah mendapatkan 100 ekor DOD 100 ekor DOD per 1 kali produksi ya teman-teman. Nah ini sangat luar biasa teman-teman dan sahabat semua. Nah meskipun ada juga yang satu indukan itu seperti tadi kita lihat ya, ada satu indukan itu 12 ekor. Nah cara ini teman-teman terbukti sangat efektif sekali ya teman-teman, untuk kita bisa cepat berkembang dan bisa cepat sukses meskipun kita hanya mempunyai modal 10 ekor indukan. Jadi jangan dijual terlebih dahulu hasil pertama dari penetasan DOD yang kita hasilkan teman-teman, tetapi kita rawat, kita kembangkan sampai benar-benar sesuai dengan target yang kita tentukan. Kita mau berapa populasi yang ada dalam kandang entok kita teman-teman dan semua. Baik teman-teman dan sahabat semua, langkah terakhir yang harus kita lakukan agar usaha peternakan entok sistem pembibitan skala rumahan kita bisa cepat berkembang meskipun hanya dengan modal 10 ekor indukan ya, yang tadinya kita hanya merawat indukannya saja seperti ini, tapi begitu indukan ini sudah bisa memproduksi DOD, maka kita harus merawat DOD ini ya teman-teman, DOD yang sudah dihasilkan sebaik mungkin. Jadi kita punya dua tugas, merawat anakannya juga merawat indukannya. Nah mengenai cara merawat DOD entok dengan baik dan benar sudah ada di video saya sebelumnya, silahkan diklik dan ditonton ya supaya nanti teman-teman bisa paham. Dan akhirnya teman-teman dan sahabat semua, itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa cepat berkembang dalam usaha peternakan entok sistem pembibitan skala rumahan meskipun hanya dengan modal 10 ekor indukan. Jadi mudah-mudahan, saya berharap penuh video ini adalah video yang bermanfaat dan menginspirasi. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Akhir kata, saya Rusky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.